Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah saya masih diberikan kesempatan untuk membahas video pada hari ini. Tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati indahnya Islam sampai pada hari ini. Saya atas nama Sabatini Rehena dari kampus Taisait Perintah Masohi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam dari dosen pengampu Bapak Ali Madihia SPDI MPD. Ya, baik, saya di sini akan membahas tentang Maturidiyah. Pengertian aliran Maturidiyah. Berdasarkan buku Pengantara Teologis Islam, aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, dalam buku terjemahan oleh Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qorib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi, kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Selain itu, definisi dan aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi. Yang Abu Mansur al-Maturidi mencari ilmu pada pertiga terakhir dari abad ketiga Hijriah, di mana aliran Mu'tazilah sudah mengalami kemundurannya, dan di antara gurunya adalah Nasr bin Yahya al-Balaki, wafat 268 Hijriah. Negeri Samarkand pada saat itu merupakan tempat diskusi dalam ilmu fikih dan usul fikih. Diskusi di bidang fikih berlangsung antara pendukung mazhab Hanafi dan pendukung mazhab Syafi'i. Jika dilihat dari metode berpikir dari aliran Maturidiyah, aliran ini merupakan aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebih-lebih atau melampaui batas. Maksudnya, aliran Maturidiyah berpegang pada keputusan akal, pikiran, dan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara, maka akal harus tunduk kepada keputusan syara. Berdasarkan prinsip pendiri aliran Maturidiyah mengenai penafsiran Al-Quran, yaitu kewajiban melakukan penalaran akal disertai bantuan nasah dalam penafsiran Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, Maturidi membawa ayat-ayat yang mutasyabih sama maknanya pada makna yang muhkam, terang dan jelas. Dalam buku Teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan Harun Nasution 76 menyebutkan bahwa Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi lahir di Samarkand pada pertengahan kedua dari abad ke-9 Masehi dan meninggal di tahun 944 Masehi. Tidak banyak diketahui mengenai riwayat hidupnya. Ia adalah pengikut Abu Hanafi, dan paham-paham teologi banyak persamaannya dengan paham-paham yang dimajukan Abu Hanafi. Sistem pemikiran teologi yang ditimbulkan Abu Mansur termasuk dalam golongan teologi ahli sunnah dan dikenal dengan Al-Maturidi. Ajaran aliran Maturidiyah. Sebelum kita memahami konsep ajaran dari aliran Maturidiyah sebelum terpecah menjadi dua golongan, kita harus tahu konsep pemikiran Al-Maturidi terlebih dahulu, yakni kewajiban ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ditemukan berdasarkan penalaran akal, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk melakukan penalaran dalam sejumlah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk berpikir mengenai kerajaan langit dan bumi dan memberikan pengarahan kepada manusia bahwa sekiranya akal pemikiran diarahkan secara konsisten terlepas dari hawa nafsu dan taklid. Sekte-sekte atau aliran-aliran Maturidiyah. Berdasarkan beberapa referensi yang kami peroleh, aliran Maturidiyah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu golongan Samarkand dan golongan Bukhara. Maka dari itu, Al-Maturidi memberikan kontribusi pemikiran kurang lebih 3 ajaran, yaitu mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pelaku dosa besar.
Selain itu, aliran Maturidiyah merupakan salah satu dari sekte Ahl al-Sunnah wal al-Jamaah yang tampil bersama dengan Asy'ariyah. Kedua aliran ini datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dari ekstremitas kaum rasionalis, di mana yang berada di barisan paling depan adalah Mu'tazilah, yang dimana golongan Samarkand yang menjadi golongan ini adalah pengikut-pengikut Al-Maturidi sendiri. Golongan ini cenderung ke arah paham Asy'ariyah, sebagaimana pendapatnya tentang sifat-sifat Tuhan. Dalam hal ini, perbuatan manusia, Maturidi sependapat tentang Mu'tazilah, bahwa manusia yang sebenarnya mewujudkan perbuatannya. Al-Maturidi berpendapat bahwa Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Golongan Bukhara. Golongan ini dipimpin oleh Abu al-Yusuf Muhammad al-Bazdawi. Dia merupakan pengikut Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Nenek al-Bazdawi menjadi salah satu murid Maturidi. Jadi yang dimaksud dengan golongan Bukhara adalah pengikut-pengikut al-Bazdawi dalam aliran al-Maturidiyah. Walaupun sebagai pengikut aliran al-Maturidiyah, al-Bazdawi selalu sepaham dengan Maturidi. Ajaran teologi banyak dianut oleh umat Islam yang bermazhab Hanafi, dan hingga saat ini pemikiran-pemikiran al-Maturidiyah masih hidup dan berkembang di kalangan umat muslim. Tokoh-tokoh aliran Maturidiyah. Tokoh yang sangat penting dari aliran al-Maturidiyah ini adalah Abu al-Yusuf Muhammad al-Bazdawi yang lahir pada tahun 421 Hijriah dan meninggal pada tahun 493 Hijriah. Ajaran-ajaran al-Maturidi yang dikuasainya adalah karena neneknya adalah murid dari al-Maturidi. Al-Bazdawi sendiri mempunyai beberapa orang murid, yang salah satunya adalah Nazm al-Din Muhammad al-Nasafi 460-537 Hijriah. Pokok-pokok pikiran al-Bazdawi: 1. Kemampuan akal manusia. 2. Perbuatan manusia. 3. Kehendak dan kekuasaan Tuhan. 4. Sifat-sifat Tuhan menurut. 5. Ayat-ayat tasbih. 6. Rayullah. 7. Al-Quran. Kesimpulan: Al-Maturidiyah adalah salah satu aliran di dalam akidah Islam yang muncul pada abad ke-19 Masehi. Aliran tersebut muncul didorong oleh suatu kebutuhan untuk mendamaikan pertentangan yang tajam antara kaum rasionalis ekstremis dari Mu'tazilah dan kaum tekstualis ekstrim oleh pengikut Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.